Nah, saya minta mulai hari ini semua saudara, 3 minggu saja dari hari ini. Setiap hari saudara hanya belajar Kisah Rasul. Jangan baca buku yang lain. Janji, 3 minggu. Ya, seperti orang bangun rumah. Kalau orang bangun rumah, arsitek seahli apa, sepinter apa, buildernya sehebat apa, bisa nggak mereka bangun nggak pakai lihat blueprint, gambar birunya itu? Nggak bisa. Nah, blueprintnya gereja itu 28 pasal Kisah Rasul itu. Maka itu mulai hari ini janji dalam 3 minggu ini setiap hari jangan baca pasal lain. Pokoknya Kisah Rasul 1. Kalau seminggu habis 28 pasal, minggu kedua ulang lagi pertama, sampai saudara get something. Karena gereja yang benar itu ada di gereja Kisah Para Rasul. Oke? Saya akan ajak saudara berpikir gini pertama. Siapa pernah terheran-heran dengan komunis? Artinya begini. Saudara tahu komunis itu eksis itu sejak tahun 1918. Waktu revolusi Bolshevik. Hancurnya kekaisaran Tsar Rusia. Langsung dari situ tahun berikutnya RRC. Berubah. Dari kekaisaran menjadi republik. Revolusi nggak lama langsung jatuh ke tangan komunis. Terus begitu. Nah, bayangkan. Dari tahun 1918 sampai hancurnya komunis 1989 bulan Desember. Berarti cuma berapa tahun? 71 tahun. Tapi sepertiga dunia jadi komunis. Saudara ingin tahu rahasianya? Karl Marx itu pendiri komunis. Itu ternyata anak Tuhan. Ketika saya lama di Jerman dari tahun 83 sampai 84, ternyata Tuhan punya maksud. Di samping saya melayani para gereja mahasiswa Indonesia, Jenny, Iwan pernah ikut ke sana. Ternyata saya diberi banyak waktu untuk belajar rahasia komunis. Karena lengkap di Jerman. Saudara, kata komunis itu dari kata komuni. Ada orang Katolik di sini? Apa itu komuni bagi orang Katolik? Bersatu dengan Kristus. Yesus bersatu dengan manusia, dengan gereja. Holy Communion, bahasa Inggrisnya. Jadi ketika Karl Marx melihat waktu itu ya saudara, Eropa menderita, Eropa susah, perang gak habis-habis. Lalu Karl Marx melihat, ini pemimpin-pemimpin gereja, waktu itu masih Katolik, yang paling banyak. Kaya-kaya, wah luar biasa. Lalu Karl Marx berteriak, hei para pemimpin, berkomunilah kamu dengan rakyat. Seperti Yesus mau berkomuni dengan manusia. Tahu kata komuni sekarang? Dari situ malah lahir komunisme. Nah, Karl Marx menemukan itu cuma 7 ayat. Catat sudah. Hanya 7 ayat di Alkitab yang dipakai oleh Karl Marx mendirikan komunis. Hanya dalam waktu 70 tahun. Sepertiga dunia jadi komunis. Hebatnya. Dari kata komuni, communism, lahir community, lahir communication. Itu semua dari kata komuni yang satu. Ada kata komunikasi, komunitas. Dari satu kata. Hubungan Yesus dengan manusia yang dekat. Nanti kita lihat, kita tinggalkan dulu. Mari kita lihat pasal 2 ayat 41. Kisah Rasul 2:41. Coba dibaca salah seorang. Oke? Inilah gereja. Yang sudah dapat silakan. Pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Oke? Saya tanya kepada saudara. Zaman itu ada berapa gedung besar atau aula besar di Yerusalem? Siapa ingat? Ayo kita cuci otak sekarang itu, mengeluarkan semua ide kita apa? Ada berapa gedung besar zaman itu? Zaman Petrus hidup. Yerusalem, cepat, salah nggak apa-apa, nggak dihukum kok di sini. Ada berapa? Berapa gedung besar? Sebut aja, nggak apa-apa salah, nanti saya beritahu. Ya, bait suci dengan apa? Satu betul. Bait suci itu gedung, gede gedungnya. Satu apa? Kedua, ini susah benar. Istana Herodes, betul tidak? Nah pertanyaannya, Petrus yang jadi kepemimpinnya waktu itu. Oke, sampai hari ini Katolik masih mengakui pos pertama adalah Petrus. Terserah, pokoknya Petrus pemimpin waktu itu. Pertanyaan saya. Untuk 3.000 orang berkumpul, mungkin nggak Petrus sewa salah satu gedung itu untuk kebaktian? Coba jawab. Loh, mungkin tidak. Kenapa enggak? Ada 2 tidak mungkinnya.
Nggak mungkin sewa gedung. Satu, kenapa? Nggak punya duit. Betul. Along belum ada waktu itu, Indomedia belum ada. Coba dari Indomedia disewain sama Along. Oke. Yang kedua, kenapa nggak bisa? Ayo, lihat kondisi pengikut Tuhan Yesus zaman itu. Kenapa nggak bisa sewa gedung? Kalau tuh mereka punya duit, nggak bisa. Bukan tinggal jauh-jauh, nggak diizinkan. Karena mereka dibenci. Nah, saudara bayangkan, 3.000 anggota gereja pertama di dunia. Pernah nggak kita tanya, kumpulnya di mana? Nah, ini rahasia. Ayat 47. Lanjut. Sambil memuji Elohim, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Sambil memuji Elohim, tiap-tiap hari. Kapan? Tiap hari. Diapakan? Ditambahkan. Jumlahnya apa? Ini penting. Orang yang diselamatkan. Nah, gereja zaman sekarang itu bukan orang diselamatkan, tapi simpatisan. Tahu kata simpatisan nggak? Betul nggak? Gereja zaman sekarang isinya cuma gitu. Ya, aku cuma datang aja lah. Jangan libatkan apa-apa, aku cuma nonton saja. Pertanyaannya, kalau hari pertama 3.000, lalu tiap-tiap hari ditambah dengan jumlah orang diselamatkan, dalam waktu 3 bulan jadi berapa kira-kira? Jangan ekstrim. 1 hari 3.000 enggak terlalu ekstrim itu. Ayo cepat. Kenapa Wan? Kesana Wan. Ayo. Berapa kira-kira? Kalau tiap-tiap hari Papa tambah jumlah orang diselamatkan, dalam 3 bulan gereja jadi berapa? Angka nyebut aja lah saudara, nggak salah nggak apa-apa kok. 5.000. Pasti lebih. 10.000 kira-kira. Oke. Tiap-tiap hari loh saudara. Ini yang kita harus kagum. Lagi sekali saya katakan, kalau kita berkata mengasihi Bapa dan mengasihi Tuhan Yesus, maka harusnya kita melakukan apa yang ditulis. Amin. Lagi sekali, harusnya kita melakukan apa yang ditulis. Maka itu saya minta tadi saudara, dalam waktu 3 minggu sejak hari ini, jangan baca kitab yang lain kecuali apa tadi? Kisah Para Rasul. Terus. Nah, walaupun semua saudara, tidak semua saudara pernah membaca habis Kisah Para Rasul, tapi saya tanya begini, apakah ada di dalam salah satu pasal Kisah Para Rasul ketika jumlah orang bertambah terus? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekalipun saudara belum semuanya pernah membongkar Kisah Para Rasul, tapi saya mau tanya begini, adakah satu ayat saja ataupun setengah ayat di dalam Kisah Para Rasul, Petrus atau Yakobus atau Yohanes itu tiba-tiba usul rapat doa malam, ayo kita beli tanah bangun gedung? Coba jawab, ada tidak? Pikir aja, nggak ada. Saudara, ini yang saya buat. Maka itu sampai hari ini, kenapa saya nggak pernah mikir beli tanah untuk bangun gedung gereja atau nyewa juga? Karena nggak ada di Alkitab. Amin kan cepat. Lakukan apa saja yang Alkitab tulis. Maka itu saya pernah ngitung, 70% yang gereja buat itu Alkitab nggak nulis. Kurang ajar betul kita. Karena cuma ikut-ikut. Nanti kita akan ketemu jawabannya. Langsung ke Kisah Rasul 28. Langsung bagian terakhir. Lihat ayat 30-31. 30-31. Ini Paulus, saudara. Luar biasa Paulus ini. Dia kan builder, betul nggak? Kalau saya itu kontraktor. Tapi toh dia ada di Roma. Betul Paulus ada di Roma bukan? Ingat zaman itu Roma itu sudah kota besar, kota internasional, kota bisnis, kota dagang, kota entertain, kota macam-macam. Ngapain dia di Roma? Ayo, ngapain dia di Roma? Iya. Itu bentuk gereja tidak? Dia buat kebaktian tidak? Cepat jawab. Loh, secara logika gereja, dia buat gereja tidak di Roma itu? Iya, dia buat gereja. Tapi gereja bukan seperti yang kita lihat sekarang. Dia sewa rumah 2 tahun penuh kontrak dan menerima orang yang datang kepada dia. Dikatakan disitu dengan berani dia memberitakan Injil kerajaan Tuhan itu. Loh, bayangkan Paulus saja di Roma
Maaf kalau saya berkata, coba kalau Paulus Pendeta zaman sekarang, langsung sewa hotel itu dia, buat kebaktian di situ, beli sound system dan sebagainya. Enggak, saudara. Maka itu gereja yang benar lagi sekali adalah gereja di Kisah Para Rasul. Oke, kita sekarang lihat kembali pasal 2. Apa judul di ayat 41 tadi? Yang bawa Alkitab, yang di mobil nggak kelihatan judulnya. Nah, cara hidup jemaat yang pertama. Inggrisnya apa? Nah, the believers form community. Vital itu. Oh ya, luar. Itu gimana apa itu saya dengar? King James, Vital Church Grows. Menggerakkan orang banyak orang percaya. 41. Ada judulnya enggak? Ada. Apa di situ? Menggerakkan banyak orang percaya. Oke. Jadi saudara, kalau kita ingin lihat gereja yang benar, lagi sekali, lihatlah Kisah Para Rasul. Dan ini pasalnya, cara hidup gereja yang mula-mula. Vital Church Grows. Luar biasa. Nah, di ayat-ayat itulah Karl Marx menemukan kata komunis. Saya tunjukkan ya. Dari komunisnya itu di ayat yang berapa munculnya kata komuni itu tadi. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Bagaimana? Nah, ini kunci, tetap bersatu. Saudara, kalau saya teruskan lagi di pasal lain, mereka in one accord as a family. Itu luar biasa. Jadi bersatunya mereka itu sebagai keluarga, bukan members. Ingat itu. Maka itu mereka tetap bersatu dan dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Inilah ayat pertama dipakai oleh Karl Marx mendirikan komunis. Maka itu kalau kita lihat terakhirnya komunis, semua dijual milik negara, bukan? Di komunis itu tidak ada warga negara punya surat tanah, tidak boleh. Semua milik negara. Ayat ini yang dipakai. Padahal tadinya itu bukan agama. Ini cuma sebagai community, saudara. Supaya hidupnya itu. Terus, belum selesai. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Jadi kalau mereka punya tanah lebih, punya rumah lebih, punya barang apa lebih nggak kepake, mereka itu jual. Untuk apa? Lihat kalimat berikut. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lagi sekali ayat ini dipakai oleh Karl Marx. Ayat 46. Bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti. Di mana? Nah, kenapa mereka nggak pernah sibuk cari gedung untuk kebaktian? Karena di rumah-rumah mereka itu mereka kumpul. Lagi sekali, as a family. Jadi kalau siang ini kita kumpul seperti ini gereja. Anak-anak kita bawa, kita makan bersama-sama. Kata memecahkan roti itu ada 3 arti. Satu, betul-betul mereka makan. Entah lunch time, entah dinner time, pokoknya mereka makan. Arti kedua memecahkan roti itu bagi firman, karena firman itu adalah roti. Arti ketiga memecahkan roti, mereka itu mengadakan Holy Communion, the Last Supper itu. Jadi 3 itu artinya. Di rumah-rumah sampai selesainya Kisah Para Rasul, tidak ada satupun gedung yang dipakai untuk kumpul. Di samping nggak boleh, nggak punya uang, tapi sampai kota-kota lain pun begitu. Maka kita sudah baca surat-surat Paulus, selalu ada kata salam kepada jemaat orang-orang kudus di rumah siapa, di keluarga siapa. Itu seluruh perjanjian baru isinya seperti itu. Jadi nggak pernah punya pikiran ingin kumpul besar. Nah, sejak kapan gereja jadi seperti itu? Jawabannya, sejak Konstantin. Kira-kira tahun 320-an sekian. Ketika dia dipengaruhi oleh mamanya. Jadi sejak Kaisar Konstantin menjadi percaya karena pengaruh mamanya, maka dia ingin semua orang di kerajaan Roma harus ikut Kristen.
Nah di situ mulai bangun gedung. Kalau tidak, gedung-gedung penyembahan berhala diubah jadi gereja. Tapi patung-patungnya tetap ada. Jadi campur tradisi itu. Nah di situ rusaknya gereja sampai hari ini. Tadinya tidak. Sama sekali tidak. Pasal 4. Ya, pasal 4. Masih Kisah Rasul. Ayat yang ke-31. Saya mulai baca. Kisah Rasul 4 mulai 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Jadi di rumah, bukan gedung, nggak ada gedung. Di tempat mereka kumpul. Dan mereka semua penuh dan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Lagi sekali komunis pakai ayat ini. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ini komunis. Semua milik bersama. Tapi istri tidak ya saudara. Ingat itu. Komunis pakai ini Karl Marx. Ayo kamu turun para pemimpin. Ayo kamu berkomuni. Nah ini sekarang kan gereja-gereja besar lagi ribut. City Harvest di Singapura lagi ribut. Karena teksnya. Nah hari ini disebut Eyes on Hillsong. Sekarang Hillsong dicari. Karena kekayaan City Harvest, kekayaan Konghi sendiri itu 30 billion dolar saudara. Maka itu saudara, kalau Tuhan tidak berurusan gerejanya, kita celaka semua. Di Indonesia, ya karena saya terlibat, jadi sejak November tahun lalu, jadi institusi, namanya corruption skill. Jadi korupsi itu pembunuh besar. Nah saya terlibat di dalamnya. Ketika kami kumpul ketiga kali, ada orang dari KPK, atau KPK Komisi Pemberantasan Korupsi itu, yang anak Tuhan. Itu menceritakan saya kaget. Money laundering terbesar di Indonesia, itu gereja, saudara. Bayangkan, money laundering terbesar itu gereja, bukan masjid. Maka itu pemerintah akan mengaudit semua gereja besar di Indonesia. Dan saya bilang, saya setuju pertama kali. Karena ada kejahatan yang tersembunyi. Memakai kedok pelayanan. Maka itu betul. Kalau sekarang kita lihat, saudara, secara jujur ya, saudara dengarkan berita. Mengapa banyak negara-negara yang miskin itu ingin kembali sosialis? Karena ternyata faham Kisah Rasul ini betul. Sehingga nggak ada yang kaya. Kalau kapitalis kan nyolok sekali. Yang kaya, kaya bener. Yang miskin, miskin bener. Dan ternyata jawaban dunia itu Kisah Rasul ini ternyata. Hebat sekali Alkitab. Nah, saya kembali waktu di Jerman. Ketika saya ditunjukkan komunis seperti itu, saya tuh merinding betul. Wih, cuma sekian ayat yang dipakai. Nggak sampai 10. Dipakai sungguh-sungguh. Sepertiga dunia dalam 7 dekade takluk kepada komunis. Lalu saya tanya pada Bapak, kok bisa? Mereka kan cuma pakai 7 ayat. Nggak banyak. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, Daniel, kalau dulu zaman perunggu, zaman batu, ya Stone Age people, lalu orang masuk zaman logam, lalu orang mulai menemukan alat-alat dari logam, betul, untuk hidup, entah itu pisaunya, pedangnya, parangnya, tombaknya, semuanya itu. Saya bingung kenapa ditanya seperti itu. Jawabannya, apakah ketika pisau atau pedang atau parang yang mereka temukan itu tadinya untuk yang baik, atau dipakai untuk merampok, untuk mengancam orang, senjata itu otomatis tumpul atau tetap tajam walaupun dipakai untuk yang salah, padahal menemukannya untuk yang benar? Ngerti pertanyaannya saudara? Tetap tajam atau jadi tumpul? Tetap tajam. Saya kaget. Begitulah firmanku. Itu senjata bukan? Walaupun dipakai oleh pengikutnya Karl Marx itu salah, tapi dia tetap firman yang tajam. Setelah saya di Tiongkok, saya baru melihat gereja yang benar. Tanpa gedung, tanpa pendeta, tanpa organisasi, tanpa Alkitab, tanpa alat musik, tanpa kebaktian. Karena nggak boleh waktu itu. Tapi Injil luar biasa. Ternyata mereka menggunakan Kisah Rasul ini. Selalu begitu. Punya lebih mereka jual.
terus dibagi. Nah, yang hebat itu kalimat berikut ini, saudara. Ini yang dipakai oleh komunis. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam apa? Kasih karunia, anugerah, favor of God. Yang enggak cuma itu, yang apa? Melimpah-limpah. Seperti itu cara kita hidup. Ayat 34. Ini dahsyat. Sebab tidak ada seorang pun yang bagaimana? Berkekurangan di antara mereka. Enggak ada. Karena semua orang yang punya tanah atau rumah yang gak dipakai, maksudnya lebih, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan dibawa. Mereka bawa. Jadi keluarkan dua kata di ayat 33. Itu hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34. Dan tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi waktu itu Karl Marx itu gak salah, saudara. Salahnya adalah Friedrich Engels. Pengikutnya ini yang membelokkan setelah Karl Marx mati. Diterima oleh Lenin dan Mussolini, lebih jahat lagi. Nah, itu mulai salah. Tapi dasarnya tetap Alkitab ini. Nah, kalau gitu, bagaimana cara gereja itu hidup? 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, kita lihat sekarang. Apa judulnya? Ini judulnya lagi. Tadi kita sudah tahu bahwa Kisah Rasul 2 adalah the vital church growth. Ya, cara hidup gereja yang pertama. Nah, order in church meeting. Tepat sekali. Indonesianya peraturan dalam pertemuan jemaat. Nah, saudara, maaf ya, supaya saudara kaget dari ini. Jadi semua cara gereja sebagus apapun juga ternyata salah semua. Karena nggak pakai ayat ini. Amin kan, supaya kita tahu kalau kita salah. Lu kok nggak amin? Salah semua. Kasihan Tuhan Yesus. Saya cerita gereja Indonesia dulu. Ini yang menyedihkan betul. Saudara, berabad-abad gereja Indonesia dijajah oleh Eropa. Lihat, pengaruh Belanda. Betul, lihat gereja-gereja Protestan di Indonesia. Gereja-gereja Pantai Kosta. Yang tua-tua itu, wih, pengaruh Belandanya luar biasa. Betul nggak? Lalu pengaruh Roma yang Katolik. Semua kiblatnya ke Eropa. Tahun 60-an awal, gerakan karismatik masuk ke Indonesia. Mulai hamba-hamba Tuhan Amerika datang. Indonesia dijajah Amerika. Pengaruh Amerika luar biasa. Ya, dikit-dikit Amerika. Sampai sekarang masih ada. Maka itu gereja Indonesia ini gak pernah merdeka. Seperti yang Roh Kudus mau, yang Alkitab mau. Karena kita dipengaruhi. Tahun 80-an, kalau saudara masih ingat, Choyonggi masuk Indonesia. Semua dijajah Korea. Pengaruh Korea luar biasa. Tahun 80-an itu. Jadi nggak tahu ini kita ini mau dibawa kemana. Tahun 2000-an gereja Indonesia dijajah Hillsong. Di mana-mana Hillsong semua caranya. Saya nggak anti Hillsong. Saya nggak anti Eropa, nggak anti Amerika. Cuma begini. Roh Kudus itu mau setiap gereja lokal di satu tempat itu unik. Tahu kata unik? Unik itu artinya apa? Tidak punya kesamaan karena punya identity tersendiri. Harusnya begitu. Jadi kita ini mau jadi yang bagaimana? Maka itu kalau kita mulai gereja yang benar, lihat Kisah Rasul. Lagi sekali King James bilang apa tadi? Ya, order in church meeting. Luar biasa. Ayo baca sama-sama ayat 26. 1, 2, 3. Jadi yang mana saudara bilang? Ya. Ya. Stop dulu. Jadi kalau kita menamakan diri gereja, itu nggak ada yang pengangguran, nggak ada yang duduk manis ngasih kolek tepok. Awas itu. Ayat ini berkata berapa? Tiap orang. Fit, bacakan Inggrisnya Fit. Ada kata tiap orang itu apa? Coba lihat. Ada kata itu coba. Each of you. Ya, sama cunggunya juga kata itu. Nah, tiap-tiap orang. Jadi gereja itu harus tiap-tiap anggotanya punya keterlibatan.
Maka itu papa dari dulu nggak mau jumlah besar. Nah kalau anggotanya 3.000, kebaktian selesai tahun depan. Kalau tiap-tiap orang, ayo. Betul? Jadi ini kelompok kecil, saudara. Maka itu hapus di benak saudara untuk cari gedung lagi. Ayo kita sewa, nggak usah. Gereja yang benar itu di rumah-rumah, lalu harus yang terdekat di daerah itu, kumpul sendiri. Nah, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kalau mau kumpul celebration, ayo, itu boleh. Tapi nggak tiap minggu di gedung umum itu, tidak, di rumah. Dan harinya terserah, jamnya juga terserah, janjiannya. Misal dari Riverwood, saya tanya, di sekitar daerah ini, Ruth, ada berapa family? Misalnya, kira-kira, yang dekat-dekat sini, cepat jawab. Yang pokoknya drive-nya nggak sampai 30 menit. Ya, berapa orang? Halo, Thomas? Lu makanya nggak sampai itu. 10 menit lah kira-kira gitu. Ya kalau macet kalau dihitung, kamu itu. Kira-kira aja. Di sini ada berapa keluarga? 7. Semua dari sini. Oke. Nah, tergantung rumahnya. Berapa besar, berapa kecil. Oke. Itu cara itu. Lanjutkan. 1, ulangi lagi ya. Ini bagus sekali, saudara. Ulang dari depan. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Oke. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Tuhan, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya harus digunakan untuk membangun. Jadi nggak ada satu pendeta khusus yang ngajar, tidak. Ada yang memberikan pengajaran. Siapa pernah dengar nama Watchman? Ya, dia punya murid namanya Witnessly. Witnessly belum lama meninggal, di LA dia meninggal. Gereja itu unik, sampai hari ini masih ada. Mereka pakai cara ini. Kalau mereka kumpul, saudara, nggak ada pemimpin. Ayo kita buka dulu, nggak ada. Duduk melingkar. Karena saya di Surabaya ikut gereja mereka dulu. Begitu duduk kayak gini sama-sama, udah sampai digerakkan. Ayo kita baca ayat ini. Satu lagi, ayo kita memuji Tuhan. Udah hilang dari kesaksian. Kita saling doakan. Udah terus pulang. Cuma sayang mereka jadi sebuah lembaga. Lalu mereka merendahkan yang lain yang nggak pakai cara itu. Nah ini mulai salah. Ini saudara, jadi gereja itu di mana orang-orang percaya berkumpul, lalu masing-masing mempersembahkan. Apa saja, nggak boleh diam, aktif. Oke, kita lihat uniknya. Kita buka perjanjian lama dulu. Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Ayat yang ke-25. Keluaran 20 ayat 25. Papa kita itu luar biasa. Ribuan tahun yang lalu sudah berfirman seperti ini. Lah ini saya sebut unik itu tadi ya. Sangat unik. Udah Keluaran 20 ayat 25. Nanti ada bahasa Inggrisnya juga. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu. Saudara, altar, mezbah itu mutlak dalam ibadah orang Yahudi. Karena ibadah tanpa altar, tanpa korban gak lengkap. Betul tidak? Itu hukum. Nah jadi kalau Papa bilang, kalau kamu buat altar, buat mezbah dari batu, ya, dia bilang begini. Maka jangan engkau mendirikannya, membuatnya dari batu apa? Dari batu pahat. Oke, saya lanjutkan dulu. Sebab Papa bilang kau mengerjakannya dengan beliung, ya, dengan tatah untuk merapikan batu-batu itu, maka engkau melanggar kekudusannya. Tahun 81 saya dapat berita ini dari Bill Britton waktu dia ke Surabaya, penerjemahnya Om Damaris. Saya kaget, saudara. Ini Papa itu nggak mau dengarkan. Ayo kita renungan sebentar. Kalau dibuat dari batu pahat, itu lebih rapi, lebih bagus nggak dilihat? Jelas. Tapi Papa bilang itu melanggar kekudusannya. Apa artinya? Begini kata Bill Britton waktu itu. Papa kita maunya unity, tapi bukan uniformity. Tahu bedanya? Dia mau ada kesatuan, tapi bukan seragam. Kalau McDonald boleh,
Sama semua, seluruh outletnya di seluruh dunia. Warna merah dan kuning, harus begitu. Kentucky Fried Chicken juga sama. Subway juga sama, semua begitu. Nah, ketika gereja jadi organisasi, diseragamkan dari pusatnya. Mulai dari Roma dulu, seluruh dunia sama. Sama sekarang masing-masing sinode harus seragam seperti sinodenya. Nah, itu artinya melanggar kekudusan. Jadi mana Roh Kudus yang sebagai inovator itu tadi? Inggrisnya bilang apa? Ada terjemahan lain kecuali King James? Semuanya sama. Semua tadi itu ya. Kata batu pahat itu ada nggak? Ditulis di situ. Ada, Pak Samuel. Iya. Nggak boleh. Coba Inggrisnya. Jangan NIV. Budiman, kamu buat terjemahan apa? Apa? King James. Ya, coba NIV bacakan. Ya. If you make an altar of stone for me, do not burn it with black stone. Ya, redstone ya, yang rapi ya. Oke, cukup sampai di situ. Jadi papa nggak mau keseragaman. Sama seperti kita kalau punya anak. Siapa anak yang paling banyak di sini? Yang di atas 3? Oh, Iwan. Cuma 3. Yang lain seberapa orang? Berapa? Pak Samuel 4, kamu 2. Apalagi? Ada yang 3 kecuali Iwan? 2 semua. Kurang, harus tambah lagi. Nah, saudara lihat. Lucu nggak kalau anak-anak kita itu ngomongnya sama, seragam, geraknya seragam. Aduh, sakit itu anak. Benar enggak? Aduh, kita sedih, sakit apa ini anak? Nah, seperti itu maunya papa. Kalau yang di sana seperti itu, yang di sini jangan ikut seperti itu. Papa punya cara tersendiri buat kita. Amin kan? Unik, saudara. Harusnya begitu gereja itu. Enggak seragam, tidak. Lagi sekali, salah. Kalau kita ibadah mesti doa dulu. Terus nyanyi pelan, 3 lagu. Terus mulai worship, nyanyi kenceng, 4 lagu. Nyanyi pelan lagi, terus kita masuk firman Tuhan. Aduh, itu aturan dari mana? Enggak ada. Ya kita kumpul lagi sekali as a family. Kalau keluarga kumpul, nggak ada aturannya. Tunggu, teng, sendok diangkat. Aduh, nggak capek sekali nanti. Teng, berikut sendok turun. Ayah, teng ketiga, nasi di sendok. Ayo sudah capek. Jadi papa itu mau kita itu yang wajar, amin. Lihat anak-anak kita kalau ketemu kita, cara-cara mereka beda-beda. Nah, itu yang papa mau dalam hidup kita. Nah, bagian berikut sekarang ini. Lalu kalau gitu isinya apa? Kalau yang masing-masing mempersembahkan satu, lalu di dalam itu ngapain? Jawabannya, waktu kita kumpul seperti ini, kita belajar firman. Amin. Bukan kebaktian, belajar firman. Kita dikuatkan, kita dihibur. Nanti Tuhan akan tunjuk sendiri siapa pemimpinnya, kan kelihatan kok, saudara. Maaf ya, saya hidup seperti sudah lebih dari 37 tahun. Nanti Agustus ini tahun 38 kalau saya hitung. So, 38 tahun. Oh, bulan depan sudah Agustus. Jadi 38 tahun kurang sebulan. Saya itu sudah hidup dengan cara seperti ini. Maka itu saya nggak pusing dengan organisasi, dengan gereja, nggak pusing. Tapi saya memuridkan orang. Maka itu saya bisa lepaskan mereka untuk nangani-nangani itu di banyak tempat. Jadi kalau kita kumpul seperti ini, firman itu digali. Kita dikuatkan, kita dimuridkan. Satu keluarga setahun di Indonesia, satu keluarga setahun di Papua Nugini, satu keluarga sana, terus sini, semua gitu ya. Untuk apa saya tanya? Ya dengan anak-anak, kita buat sesuatu di sana. Nanti kita kirim laporan sih, saya nggak ngerti dia itu ngomong apa tadinya. Sekarang saya baru ngerti. Dan itu ide betul, sudah. Karena gereja yang benar. Kalau kita ingat yang Tuhan Yesus katakan, ya, coba buka Matius 28. Ayat 19 ya. Coba baca. Ini perintah. Kita sudah salah semua sebagai gereja selama ini. Tolong dibaca. Matius 28 ayat 19. Ayo. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua. Stop. Sampai situ. Stop. Perintah pertama gereja adalah karena itu pergilah. Lihat gobloknya gereja. Datanglah. Datanglah. Hadirilah. Salah nggak? Cepat jawab salah tidak? Salah sekali.
Tuhan nyuruh kita pergilah. Kita nyuruh orang datang. Itu ayat mana yang dipakai goblok? Itu loh. Jadi gereja yang benar itu mengutus orang. Amin kan? Jangan lama-lama kumpul orang sama nek juga, lama bosan juga ketemu ini lagi. Harus kita pergi. Datangi orang-orang ini. Yang kedua, surah apa? Pergilah kamu dan beritakan. Jadi semua bangsa murid itu. Terus? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Ya, lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Nah, stop sampai situ. Lihat, setelah perintah pergi, muridkan. Jadikan segala bangsa muridku. Saudara, hampir nggak ada gereja yang memuridkan. Gereja cuma ngumpulin orang. Datang ya, jangan lupa bawa perpuluhan minggu depan. Jangan lupa. Terus gitu aja. Kapan kita dimuridkan? Diajar di situ. Setelah dimuridkan, kita pergi nginjil. Jadi nggak kumpul terus. Maka itu kalau mau kumpul besar, cari waktu 2 bulan sekali, 11 sekali terserah. Nah, waktu kita kumpul, kita cerita. Dalam sebulan 2 bulan ini ketemu orang yang apa modelnya. Saudara doakan orang. Kemarin bagus saya dengar saudara cerita. Siapa? Oh Ijing, saya dengar cerita Ijing. Harus kita, ayo kita ke hospital mana? Kita ke nursing home mana? Cari jiwa-jiwa itu. Dengan hikmat Tuhan. Saya bilang kalau gitu mesti harus ada satu wadah, lembaga, punya license untuk Australia ini. Supaya kita tahu geraknya. Nah buat itu. Ingat Lukas 15? Betul? Masih ingat Lukas 15? Ingat gak? Yang ada 3 kisah yang hilang. Apa saja itu yang hilang? Ayo, apa saja yang hilang? Iya. Pertama, domba hilang. 2, uang hilang. 3, anak hilang. Coba saudara buka Lukas 15 ayat 1. Nah, saya menemukan gereja yang benar. Ini ayatnya, saudara. Jadi gereja yang tidak memenuhi ayat ini itu nggak benar semuanya. Marah-marahlah. Ayatnya begitu. Udah? Tolong dibaca salah seorang. Membaca ayatnya Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, saya mau katakan kepada saudara. Kalau nanti saudara akan membentuk gereja lagi, ingat ya, maka harus ini kriterianya. Para pemungut cukai dan orang berdosa. Dengar, pada zaman Yesus hidup, mereka ini kelompok yang diapakan oleh para tokoh agama. Ayo, orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat, ini orang yang diapakan, 2 kelompok ini. Dikucilkan, nggak dianggap. Kalau sekarang, mereka itu adalah preman-preman, drug dealer, ya, bajingan-bajingan itu, pelacur, penjahat itu. Bayangkan mereka itu takut ke gereja. Boleh nggak saya katakan ke bait suci? Berani masuk mereka bait suci? Nggak mungkin, nggak mungkin. Nongol aja diusir langsung. Tapi lihat, kata kunci dalam bahasa Indonesia Alkitab, saya nggak tahu cunggunya, saya nggak tahu Inggrisnya. Kata ini biasanya, itu kata menarik. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya. Ada kata itu dalam cunggunya? Kata biasanya. Mereka orang berdosa dan pemungut cukai mendekati Yesus. Nah, ingin mendengarkan, mendekati, nggak takut. Inggris ada pakai kata itu? Sama. Often. Apa? Drew near. Oke. Saya tanya kepada saudara. Tolong keluarkan kata lain dari kata biasanya. Apa itu? Biasanya. Itu artinya apa? Ayo. Biasanya apa? Selalu. Always. Apalagi? Apa? Confident. Berani, betul. Apalagi yang lain? Seringkali. Terus menerus. Selalu. Saudara, luar biasa. Maka itu mau segede apa gereja kita, mau sehebat apa alat musiknya, secanggih apa sound systemnya, kalau yang biasanya datang dekat kepada Yesus cuma kita-kita saja, itu bukan gereja. Gereja yang benar justru ada orang-orang jahat, tetangga kita, sekitar kita, nggak takut dengar Yesus ngomong lewat kita. Nah, kapan kita bisa bentuk gereja yang Tuhan rindukan supaya orang itu datang? Di Indonesia, saudara, ini fakta. Semua orang, apalagi yang rendah ya, yang ekonomi menengah ke bawah, yang belum pernah ke gereja, ya, pasti saudara punya pengalaman. Itu kalau kita ajak ke gereja, mereka itu punya kalimat yang sama. Begini, aduh pakaian saya, betul nggak? Aduh pakaian saya.
Jadi artinya gereja itu untuk siapa? Nah, ayo, untuk siapa? Untuk orang kaya. Bayangkan kok sampai begitu kesan mereka ini. Kalau dijaga gereja takut, aduh pakaian saya. Betapa salahnya kita sebagai gereja. Kapan terakhir kali ada drug dealer, ada prostitute, ada perampok, ada penjahat yang datang kepada Yesus lewat kita? Kapan terakhir kali? Jangan bilang, oh Abrodes belum berdiri. Lama sekali. Saudara, ini gereja yang benar. Ayat 2 lihat. Bunyinya apa ayat 2? Masih Lukas 15. Apa bunyi? Maka apa? Ayo, siapa? Nah, bersungut-sungutlah orang. Inilah tokoh-tokoh gereja itu. Orang-orang rohaniawan yang hebat itu bersungut-sungut. Karena mereka nggak suka. Nah, gara-gara itu lahirlah sebuah kisah yang luar biasa. Ayat 3, lalu Yesus ngomong tentang sebuah perumpamaan. Kalau ada di antara kamu punya 100 domba, pulang sore kamu hitung tinggal 99. Nggak ada gembala yang nggak apa-apa, satu hilang, kan punya anak lagi. Nggak ada gembala seperti itu. Betul nggak? Gembala kan tinggalkan 99, pergi cari yang satu. Laki sekali. Maka kesimpulannya gereja yang benar, saudara. Ingat ya, janji ya. Kalau mau buat gereja pakai ayat ini. Gereja yang benar itu harus yang punya hati, rela membiarkan yang 99, lalu tinggalkan cari yang satu. Lihat gereja zaman sekarang memutar balik ayat ini 180 dengan berkata, biarkan yang satu, urus yang 99, karena ini orang kaya semua. Nah, makanya mati 1 tumbuh 1000 itu jahat sekali. Yang hilang itu kita mesti cari. Maka itu gereja yang benar itu adalah gereja yang mission, katakan amin. Selalu punya hati untuk orang-orang berdosa yang belum selamat. Itu bagaimana? Jangan dari minggu ke minggu cuma ketemu kita terus gitu. Tunggu anak-anak besar kawin punya anak, ketemu cucu terus gitu lagi. Kapan kita menangkan orang-orang itu? Ngerti sekarang saudara, gereja yang benar itu kita harus merubah konsep ini. Bagian terakhir, saya minta saudara keluarkan semua pertanyaan. Dari pertanyaan kita akan ketemu bagaimana cara. Apa itu memuridkan? Nah, ini penting sekali kita tahu. Apa itu memuridkan? Satu ayat saja yang saya temukan di Alkitab. Apa itu memuridkan? Buka Galatia 4:19. Ayo, buka semua. Inggrisnya cuma terjemahan, Mandarin, buka semuanya. Kita akan ketemu ayat ini. Galatia pasal 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, saya nggak tahu bahasa Inggris, pasti ada Mandarin. Kata kunci di ayat ini adalah kata lagi. Kalau gitu saudara, memuridkan orang dalam gereja, itu artinya mendidik orang itu, mendoakan, menasihati, menegur, mengasihi. Semua kita lakukan. Udah? Tiba waktunya sakit bersalin. 9 bulan 10 hari. Kita sakit bersalin, kita melahirkan. Dan begitu kita lahirkan orang ini, belum mirip Yesus, kita masukkan ke rahim kita lagi. Itu Paulus. Dia hamil lagi orang yang sama. Dinasihati, didoakan, ditegur. Wah, semuanya itu. Waktunya sakit bersalin lagi. Lahir. Belum mirip lagi. Masukkan lagi. Ada kata lagi sesungguhnya? Again, betul? Nah, kata itu tuh penting. Saudara, itu memuridkan. Maaf, saya bersyukur pada Tuhan. Sekarang ini, seperti saudara tahu, saya nggak pernah buka gereja dari dulu. Tapi gereja yang saya buka, itu betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat. Saya buka sekolah. Sekarang ini kalau dihitung kira-kira saudara, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jambi. Ini sekian provinsi yang di bawah saya. Itu semua ada sekolah. Nah, bayangkan, bagaimana saya bisa tinggal-tinggal ngurus sekolah begitu banyak? Karena saya memuridkan mereka. Setelah mereka tahu visi hidup saya, mereka tahu bagaimana cara saya hidup, soal keuangan juga mereka tahu. Saudara, akhirnya saya tanya, kamu punya beban di daerah mana? Oke, ke sana.
Tahun 82 tentu pernah bicara kepada saya, Daniel, aku akan serai kamu seluruh Indonesia. Wah, saya pikir nggak mungkin dong, bagaimana cara saya seluruh Indonesia. Sekarang saya baru ngerti. Murid-murid saya itu adalah anak-anak saya. Jadi memuridkan orang itu seperti mama yang sedang hamil. Maka itu kalau kita dengar ada orang melahirkan, pertanyaannya pasti cuma dua. Satu, laki atau perempuan. Nggak mungkin tanya, bawa duit nggak? Itu mata duit betul-betul orang. Tanya laki atau perempuan. Setelah itu tanya kedua, tanya apa? Mirip siapa? Betul? Itu pasti. Nah begitu pula murid kita. Ingat tadi Matius 28, muridkan orang. Kita didik orang. Saudara, maka itu hampir kalau saya pergi kemana-mana, jalan saya pasti ngajak orang untuk dimuridkan. Mereka tahu bagaimana cara saya hidup semuanya. Mereka tahu bagaimana cara saya menggunakan uang. Mereka tahu. Jadi memuridkan itu, saya harus cari orang. Bisa anak saudara, nggak apa-apa. Bisa teman yang baru saudara ketemu, ya, ajak ngomong, didik, kemana-mana pergi diajak. Seperti Tuhan Yesus memuridkan orang itu. Terus begitu, nggak boleh putus asa. Aduh, berapa banyak orang yang saya muridkan, aduh kurang ajarnya luar biasa, nipu lagi, dan macam-macam lagi. Tidak boleh putus asa, karena kita jadi mama, jadi papa untuk mereka. Dididik lagi, dikempleng lagi, sampai mereka jadi. Terus, saudara, terus seperti. Nah sekarang, walaupun saya bisa di mana-mana, tapi boleh kata cukup hampir semua Indonesia. Kalau 82 tahun ngomong itu, saya sudah punya tim. Ada anak-anak saya di tempat-tempat itu. Tinggal keliling saja saya. Sekarang lebih bersyukur lagi adanya teknologi telekomunikasi, handphone. Sekarang bisa internet di mana-mana. Indonesia itu luar biasa. Sekarang ini tahun 2010 ini targetnya seluruh kota kecamatan di Indonesia itu sudah ada jaringan internet oleh pemerintah. Hebat sekali tahun 2010 ini. Jadi sekarang di desa-desa pun sudah ada internet. Lebih gampang lagi saya kontak dengan anak-anak itu. Bisa kirim foto, gambar sewaktu-waktu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa menguasai. Saya boleh ada di mana saja. Dengan mobile saya bisa terima email mereka. Hebat tidak? Maka itu nggak ada alasan. Jadi memuridkan orang itu tugas gereja. Jadi saudara nggak boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Pokoknya kau ke gereja dengar firman kasih kolekta, cukup, jangan ajak macam-macam. Nah itu bukan orang Kristen itu. Nggak mau memuridkan orang, nggak mau sibuk. Memuridkan orang terus berkorban waktu, korban perasaan, korban uang, korban semuanya. Luar biasa Tuhan itu kalau kita mau bekerja. Ayo, gimana gereja Bojora setelah kita lihat Alkitab? Mikir. Jumlah apanya? Tergantung rumahnya. Boleh. Tujuannya bukan jumlahnya, Farlina. Tujuannya orang itu bertumbuh dewasa nggak di situ. Ya, tujuannya itu bertumbuh nggak di situ, bukan jumlahnya. Maka itu Matius 18, di mana ada 2 atau 3 orang. Nah, 2 orang saja nggak apa-apa. Itulah suami istri saling memuridkan. Anak-anak orang ketiga. Kita kumpulkan teman-teman yang lain. Datang ke rumah sambil makan. Jadi nggak ada formalitas, tidak ada. Sambil makan, duduk nonton TV pun tidak apa-apa. Yang lain cepat. Apa? Perpuluhannya kemana? Nah itu dia. Maaf ya saudara, saya harus jujur. Lagi sekali, 70% gereja lakukan nggak ada di Alkitab, termasuk perpuluhan. Saudara, 3 saya mau katakan soal perpuluhan. 1. Kalau perpuluhan itu penting, betapa jahatnya Tuhan Yesus, Paulus, Yohanes, Yakobus, Lukas, Yudas. Inilah 6 tokoh perjanjian baru. Lihat, dari Tuhan Yesus, Paulus, Yohanes, Lukas, Petrus, siapa lagi? Yakobus, Yudas. Tidak pernah ada satupun yang ngomong perpuluhan. Catat itu baik-baik. Lu kenapa? Kok sekarang gereja menekankan perpuluhan? Ini yang kedua. Karena ada motivasi jahat. Saudara, saya mau katakan kepada saudara ya,
Kenapa cuma perjanjian lama ada perpuluhan? Ingat, di dunia ini hanya ada 2 suku bangsa yang paling pelit. 1 Jewish, 2 Chinese. Catat itu baik-baik. Betul? Enggak ada orang sepelit ini. Saudara, maka itu orang Yahudi diberi hukum minimum memberi, yaitu 10%. Sebab kalau nggak diberi hukum minimum, mereka nggak akan memberi karena pelit. Maka kesimpulannya, kalau saudara masih sibuk perpuluhan, engkau orang pelit. Udah gitu saja. Nah yang ketiga ini paling jahat. Nggak ada papa yang benar. Ya, yang benar ya, yang nggak benar banyak masalahnya. Papa yang benar, walaupun sudah tua, itu nggak akan suka kalau diberi anaknya uang. Jujur, betul tidak? Nggak akan ada. Nah, kalau gereja ngotbahkan perpuluhan terus, itu jahat, saudara. Dikira papa itu mata duitan. Tadi apa sungguhnya dewa itu? Jason ya. Jadi ini tadi saya dapat email. Ini masalah gereja yang di Singapura itu. Kenapa menekankan perpuluhan terus begitu? Nah, terus penulisnya itu loh, Tuhan saya bukan Jason ya tadi dewa uang. Apa ya? Dewa uang. Enggak, dia bilang gitu. Kalau Tuhan saya siapa Jason ya. Harta. Dewa uang, dewa harta. Saya nggak akan mau percaya pada dia. Betul. Saudara jahat loh, perpuluhan itu sangat jahat. Kita memberi supaya Tuhan memberi. Nah, ini kan gambling namanya. Kan kurang ajar. Kalau memang ngomong perpuluhan, oke. Tapi jangan mikir dapat balik dari dia. Terus saksi. Saudara karena saya memberi perpuluhan, walaupun masa resesi, saya tetap diberkati. Salah. Tuhan kita nggak mata duitan. Ayo yang kenal saya dari tahun 88 sampai hari ini. Coba hitung, kapan saya pernah khotbah perpuluhan? Kapan saya pernah khotbah perpuluhan kepada saudara? Nggak pernah sih ingat saya sampai hari ini. Cari di Google aja nulis bisa saja merah. Google search tithe-nya. Ternyata kata perpuluhan itu cuma 30 kali disebut di Alkitab. Catat baik-baik, 30 kali. Bukan 30 ayat loh saudara. Nah itu yang saya heran. Bagaimana gereja bisa khotbah perpuluhan terus? Padahal cuma 30 kali sebutnya. Kalau bukan karena mata duitan dia. Nah nama Yahweh, buka di Google. Itu ditulis 6.538 kali. Jadi seluruh Alkitab nama Yahweh itu 6.538 kali, saudara. Tapi itu mau dihapus oleh si iblis. Kurang ajar enggak? Topik terbesar di Alkitab itu adalah family. Katakan amin. Jadi harusnya gereja itu khotbahnya tentang keluarga. Jauh lebih banyak daripada tentang perpuluhan. Saya bersyukur hari ini gereja-gereja besar di dunia lagi disorot betul untuk teksnya itu. Karena ini penipuan besar-besaran. Menggunakan kata charity. Maka itu kita bersyukur. Keadilan Tuhan itu nyata. Jadi, saya mau katakan, begitu kita masuk perjanjian baru, kita nggak lagi 10%, tapi 100%. Amin. Karena semua milik Tuhan. Kita pakai cuma secukupnya. Maka itu saya nggak pernah ngajar perpuluhan. Karena itu kecil, cuma 10% kok. Yang dia minta semua dari yang kita punya. Nah, itu kebenaran. Jadi kesimpulannya, kalau saudara nggak memberi 10% pun, Tuhan nggak akan marah. Percayalah itu. Loh, tapi ayatnya ada belalang pelahap. Nanti gimana? Kalau perusahaanku bangkrut, itu salah manajemen. Dan gitu aja bukan karena perpuluhan. Nah benar saudara. Jangan takut. Maka itu kalau ada orang Kristen tanyanya neridil, tahu kata neridil ya? Rinci sekali. Jadi gimana ngitung perpuluhan? Saya langsung jawab, sudah nggak usah beri, nggak apa-apa. Dasarmu cuma satu, takut kelebihan. Ayo ngaku.
Betul nggak kira-kira? Takut kelebihan ngasihnya, mungkin mau dihitung sampai ini dihitung dari untung dari masalah. Sudahlah, mau ngasih aja kok repot. Mau kasih nggak juga nggak apa-apa. Papa mau nggak mata duitan kok. Amin. Jadi jangan ngomong perpuluhan lagi, karena gereja perjanjian baru nggak ngomong perpuluhan. Jelas? Yang lain? Tapi kalau begitu, kalau masih ingin perpuluhan kan masih memberi deh. Tapi kalau orang yang pelit, ini lebih baik saya nggak memberi, malah nggak memberi apa-apa tambah. Nggak apa-apa untuk pelit, biarin aja. Tuhan nggak pernah nodong. Ya udah, kalau dia pelit berarti dia nggak pernah nabur. Jangan dianjurkan. Memberi adalah menabur. Iya, apalagi pakai ancaman. Nggak memberi perpuluhan kena kanker kamu. Aduh, gereja mungkin. Aduh, jahat sekali itu. Pernah dengar toh khotbah seperti itu? Oh, nggak pernah. Oh, di Indonesia banyak kok begitu. Bangkrut perusahaanmu nanti kalau kamu nggak memberi perpuluhan. Aduh, ngeri sekali. Iya, kena sakit penyakit, betul. Pernah dengar ya itu? Nggak pernah. Oh, iya, ngeri. Oke. Jadi maksudnya Tuhan apa di Maleakhi? Itu karena orang pelit. Israel itu pelit, cuma itu saja. Kalau kita mau jujur perpuluhan jangan pakai Maleakhi. Kenapa pendeta nggak ada yang khotbah perpuluhan? Sekarang buka dari Ulangan 26 ayat 12. Kenapa ini nggak pernah dibuka? Karena kalau dibuka pendeta jatahnya kurang. Ingat itu. 26 ayat 12 Ulangan 26 ayat 12. Ya, silakan dibaca. Yuk. Apabila dalam tahun yang ketiga, Nah, tahun ketiganya nggak usah dibahas, saudara. Biarin aja. Nah, baca terus. tahun persembahan ke-10-an, Ya. engkau sudah selesai mengambil segala persembahan ke-10 itu dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Supaya mereka dapat makan dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Saudara, perpuluhan kalau betul-betul kita mau berikan, itu yang terima 4 kelompok orang. Nggak cuma pendeta saja. Nah, kenapa gereja nggak pernah khotbah ayat ini? Jatahnya kurang. Nah, yang memberi perpuluhan itu, saya ulangi, kenapa pendeta nggak pernah khotbah pakai ayat ini? Karena jatahnya kurang. Dan perpuluhan, lihat, haruslah engkau yang memberikan, tidak lewat gereja. Mana ayatnya lewat gereja? Nanti saya akan buktikan. Dari Maleakhi juga salah tafsiran. 1, kepada orang Lewi, jelas itu hamba Tuhan yang nggak punya kerjaan. 2, orang asing. Saudara, siapa orang asing dalam hidup modern? Itu kaum urban. Tahu urban ya? Kalau di Jakarta itu kuli-kuli bangunan yang datangnya cuma pagi di Jakarta. Ternyata mereka itu punya hak terima perpuluhan. Zaman dulu orang asing di Israel itu bangsa-bangsa tetangga yang kerja, berhak terima perpuluhan. 3, itu anak yatim, fatherless, enggak disebut Kristen atau bukan. Yang 4, janda. Lihat saudara, enggak disebut itu harus orang Kristen, tidak. Nah, yang penting perpuluhan itu untuk apa? Ini loh, kata ini sering enggak dibahas. Supaya mereka bisa makan di tempatmu. Jadi perpuluhan bukan untuk building fund, bukan untuk kendaraan, untuk cetak warta, tidak. Perpuluhan itu hanya untuk perut orang susah supaya keberkatan. Itu keadilan Tuhan kita. Supaya mereka makan, dan gak cuma makan, ada kalimat terakhir penting, dan menjadi kenyang. Di Papua ada istilah, kalau orang itu ngasihnya gak rela, itu orang Papua bilang, kamu kasih seperti cuma bikin kotor gigi, tapi gak bikin kenyang. Tahu arti kata itu? Makan kotor semua gigi, tapi gak kenyang, gak habis-habis sudah di mulut. Jadi perpuluhan itu untuk makan. Kalau kita memang mau beri perpuluhan, gak ada orang miskin di dunia ini. Gak ada orang miskin. Karena makin kita memberi, kita akan diberi, dan kita terus memberi terus. Nah, maka itu Maleakhi juga. Supaya ada makanan di... Nah, gereja menerjemahkannya itu gereja. Enggak, saudara. Perjanjian baru berkata, tidak tahukah kamu siapa rumah Tuhan? Loh, teruskan. Tidak tahukah kamu? Kamu adalah tubuhmu itu rumah Tuhan. Jadi bukan gereja. Lebih-lebih kalau pendeta ngomong, wah saya pengen tampar aja mulutnya. Hei, kamu makan di mana kalau ke restoran? Ya bayar di situ dong. Itu ngawur, itu terjemahan yang sangat rusak betul. Nah, kalau ayat itu dipakai, bagaimana gereja-gereja miskin, saudara?
Betul? Enggak ada jemaatnya orang kaya. Mati dia. Semuanya kaya di kota. Enggak. Gereja bukan restoran, goblok. Ingat itu baik-baik. Saya mau bilang gereja restoran, terus kita harus bayar. Enggak. Papa enggak pernah minta bayaran kok dari kita. Oke, jadi kata supaya ada makanan di rumah perbendaharaan. Rumahku adalah tubuh kita ini. Jadi saudara berhak memberikan kepada tetangga saudara yang miskin dan janda. Islam, Buddha enggak urusan. Supaya mereka bisa makan sampai kenyang. Dan haruslah kamu yang memberikan. Kalau orang nggak ngasih perpuluhan, terus gereja yang nyewa gedung. Loh, itu jemaat yang nanggung. Dari persembahannya itu. Nggak harus dari perpuluhan. Saudara, saya pernah jadi gembala 13 tahun. 73 sampai 86. Nah, selama 13 tahun jadi gembala. Wah, gereja kami didatangi banyak orang. Tahun itu belum ada gereja sebesar gereja yang saya pimpin. Jemaat itu sampai 700-800 kali kebaktian. Itu parkir motor, dulu nggak ada mobil karena tahun itu. Itu diantara jalan itu penuh. Padahal gereja lain itu nyari anggota itu pakai arisan, pakai sepak bola, badminton, nggak dapat jiwa. Nah, saya nggak pakai bendahara saya setiap kali per bulan pun saya nggak pernah ngomong. Bendahara kasnya 0 terus. 13 tahun saya pimpin. 0. Mereka bingung pertama kali. 3 bulan pertama kami bertengkar terus dengan bendahara. Karena bendaharanya bendahara yang lama. Saya bilang, saya pemimpin di sini, saya punya hak. Ayo kita praktekkan. Ya terus gimana bayar listrik? Bagaimana ngurusi gedung? Bagaimana? Saya bilang setiap bulan umumkan pada jemaat bahwa ini kebutuhan rutin. Yang mau kasih. Saya nggak pernah narik kantong kolektor. Nggak ada kantong kolektor selama 13 jadi pendeta. Cuma ada kotak. Yang mau kasih silakan kasih. Tiap minggu nggak ada kolektor. Terserah mau kasih berapa. Saudara, gereja kami waktu itu dijadikan contoh banyak gereja yang lain. Kenapa? Karena nggak pernah minus marah surplus. Kok bisa jadi begini? Saya beri 3 aturan. 1. Secara rutin jemaat, gereja butuh ini setiap bulan. Rutin, termasuk gaji pendeta ini, bantuan ini untuk kebersihan, untuk tukang parkir, untuk membayar air, untuk semuanya. Itu rutin sudah. Nah sekarang yang mau beri-beri, entah lewat bendahara atau lewat kotak itu, tapi tulis ini untuk kebutuhan rutin. Saudara, tiap bulan selalu lebih. Dulu belum ada ATM, belum ada bank. Jadi di gereja kami itu belangko wesel, masih ingat belangko wesel dulu ya? Untuk yang itu tebel-tebel, selalu ada tumpukan. Dan kami sudah punya alamat ratusan pendeta di desa-desa. Saya selalu memperhatikan mereka, orang desa. Pokoknya kalau hari ini ada kolektor, lalu kita umumkan untuk kebutuhan ini dan ada sisa, langsung besok berangkat uang itu. Nggak boleh ngendap. Pokoknya dikas 0 terus. Maka itu nggak ada yang bertengkar, nggak ada duitnya, mau tengkar pakai apa. Itu menarik sekali, saudara. Sungguh-sungguh menarik. Nggak ada duitnya, mau gegeran apa? Ada uang itu pasti ada pertengkaran. Yang kedua saya pakai, kalau ada kebutuhan mendadak, baru kita umumkan. Ternyata bulan depannya ada satu anggota gereja perlu operasi, biaya besar waktu itu, kira-kira 500 ribuan. Oh, tahun 70-an besar sekali itu. Sekretaris gereja saya suruh umumkan. Saudara, kita harus tolong saudara kita. Saya pakai kisah Rasul tadi. Saya punya bendahara namanya Ailing, masih hidup sampai hari ini. Itu perpuluhan saya dia megang Ailing ini. Saya beri nama pelaku ulangan 26 ayat 12. Jadi semua problem masuk ke dia. Maka itu jemaat saya tahu bahwa saya nggak megang uang sama sekali, tidak. Sampai hari ini pun, walaupun ada Cik Louis, saya tidak pernah menyuruh Cik Louis pegang uang. Harus ada bendahara. Terbuka semuanya. Kalau saya pergi begini, saudara, ATM mesti saya tinggalkan di Indonesia. Karena mereka punya untuk lihat ATM saya. Ada uang berapa mereka boleh pakai. Mereka cuma beritahu, Koden masuk uang sekian, kami pakai sekian. Udah gitu saja. Terbuka. Maka tuh mereka tuh loyal kepada kami. Karena saya jujur soal keuangan juga. Nggak pernah ada simpan-simpan apa-apa. Mereka tahu. Akhirnya diumumkan. Saudara tahu hari itu dapat hampir 700-an. Nah sisa 200 bukan? Mau bagaimana? Saya bilang Senin berangkat. Kirimkan wesel. Bagi. Satu orang 20 ribu, 30 ribu terserah. Berapa kali waktu kemudian kami termasuk dari Salatiga, dari namanya daerah desa Ampel. Ada teman nambah Tuhan perlu sepeda. Waktu itu harga sepeda kira-kira 12 ribu sekian. Ya, dibacakan surat itu,
Baru sekarang kita kumpulkan uang untuk beli sepeda 12.000 sekian. Saudara, setiap kali ada pengumuman begitu, jemaat tidak boleh pulang sebelum bendahara dengan timnya ngitung berapa jumlahnya. Begitu dihitung sebelum selesai kebaktian, ternyata kami bisa beli 4 sepeda. Sama, yang sisa uangnya harus beli sepeda. Bendahara tanya, terus untuk apa? Sudahlah, beli aja 4, besok Anda dapatnya 4 kok. Simpan, nanti ada yang perlu. Bener, nggak sampai 2 bulan yang 3 sudah habis juga ada yang tahu kalau kami punya sepeda, kami kirim. Terus begitu. Ada masalah apa dalam jemaat? Yang satu masalah kontrak rumah habis, asal serius. Kami umumkan, ayo siapa mau tanggung sama-sama. Ada yang perlu kontrak rumah. Saudara, selalu lebih, nggak pernah kurang dari yang jumlah diminta. Maka itu jemaat itu antusias memberi itu. Dan saya nggak pernah ngomong perpuluhan pada mereka. 13 tahun saya pakai cara itu. 0 terus. Bendaharanya nggak pernah stres. Nggak ada duitnya kok stres apanya. Tapi begitu. Nah, yang ketiga, ini dia. Saya pilih kira-kira 11 atau 9 orang. Saya lupa waktu itu. Ya, yang saya tahu hatinya luar biasa dan mereka itu pengusaha. Saya bilang, kalian ini jadi orang yang sewaktu-waktu. Kalau ada yang perlu bukan hari Minggu, kan nggak ada orang yang tahu. Siap nggak kalian untuk memberi dulu? Kalau kami hubungi, ngerti maksud saya saudara? Dan luar biasa, kalau toh itu jumlah besar, saya bilang kita hutang dulu. Nanti minggu depan waktu kebaktian diumumkan ada yang perlu sekian, ternyata sudah memberi, ada yang memberi hutang. Siapa mau nutupi itu? Hebat saudara, nggak pernah kurang, selalu cukup. 13 tahun itu jemaat kami bertumbuh luar biasa. Karena hidupnya kisah Rasul tadi itu. Jadi saya itu selama melayani berusaha betul-betul melakukan apa yang Alkitab tulis. Saya akan menghindar kalau Alkitab nggak tulis untuk apa dilakukan. Jelas nggak pernah kekurangan. Yang berikut, coba tanya. Sekolah di Amerika semua, anak pendeta itu. Jadi anggotanya itu nggak punya apa-apa, ya kan? Nah, sekarang gereja itu jadi masalah. Soal apa? Soal duit. Wah, mereka banyak yang mau sekolah pendeta, supaya jadi pendeta, supaya banyak duit. Jadi sudah visinya udah lain. Begitu kalau gereja dibangun. Pokoknya gereja itu kalau sudah ada saldonya banyak, masalahnya banyak. Itu yang saya tahu. Tapi kalau kosong, ada duit langsung keluarkan seperti Alkitab katakan, gereja tidak ada masalah. Gereja yang di bawah tanah, artinya gereja itu tidak ada bendahara, tidak ada saldo, tidak ada masalah. Tapi gereja sekarang sudah ada, ini semua ada keuangan, ada harta, ada saldo, ada jumlah uang. Sudah jadi masalah besar, masalah yang banyak. Itu yang saya tahu sekarang. Sebab itu saya sudah mengembalakan sidang lebih 30 tahun. Mengumpulkan jiwa-jiwa. Mereka mau kebaktian di mana terserah. Asal mereka datang kumpul, ayo kita. Persis kisah Rasul. Itu yang saya condong juga. Saya sangat excited tentang itu. Betul. Ini ya, itu tambahan saya. Tiap hari kita bisa kumpul. Mau jam berapa tergantung. Kalau ada orang baru mau datang, mereka bingung. Ya ke rumah. Justru saudara, orang baru jangan dibawa ke gereja kebaktian. Langsung mental. Karena gereja banyak setan Kristen sekarang ini. Ngerti kata setan Kristen? Orang Kristen jadi setan. Saya tadi baru ngajar di St. Peter's ya. Bahwa gereja yang benar adalah gereja keluarga. Kalau orang ingin tanya, surga itu di mana? Tuhan itu seperti apa? Alamatnya di mana? Saya harus bilang, ayo nginep ke rumah. Karena rumah tangga gereja itu adalah displaynya surga. Tahu kata display ya? Yang menggambarkan surga itu adalah rumah tangga kita. Ajak nginep di rumah. Jadi bawa orang baru itu justru ke rumah itu lebih bagus, lebih akrab. Duduk ngopi, ngeteh, makan, ngomong-ngomong. Gimana anakmu, didik anak bagaimana. Itu lebih bagus. Nah juga masalah sekolah minggu saudara. Kalau cuma harapan hari Minggu yang cuma paling cepat 2 jam 1 kali. Itu nggak cukup. Sekolah minggu itu harus di rumah. Dan papa mamanya gurunya. Katakan amin. Harus papa mamanya. Yang menerangkan soal kehidupan dari anak-anak. Dari Tuhan. Jadi itu gereja.
Oke, jelas? Maka itu yang penting tadi. Kita sudah doa atau hapus semua konsep gereja secara duniawi di benak kita. Ternyata semua itu salah. Pokoknya bongkar Kisah Rasul 3 minggu ini supaya saudara tahu. Hebat saudara. Lihat. Dalam perjalanan mereka perlu transport nggak untuk nginjil, pergi kemana-mana. Tapi kita nggak ketemu satu ayat pun di Alkitab. Petrus memimpin doa semalam cari duit, mau beli kuda 4, unta 5, nggak ada. Pokoknya seluruh kisah para rasul tidak pernah ada catatan tentang fasilitas. Gedung, transportasi, alat musik tidak ada. Tapi seluruh kisah para rasulnya menulis tentang semangat mereka cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Yang ditulis cuma bagaimana mereka menangkan jiwa. Harusnya begitu gereja itu. Maka itu bongkar ya. Janji mulai hari 3 minggu saja. Ada lagi yang lain? Ayo coba. Kalau ya. Karena kumpul di rumah, ya kan tahu kan sini kan rumahnya sini kan nggak gede-gede ya. Gitu. Jadi kita dari tempat berkumpul sama-sama hasilnya ya seperti bersekutu, bukan kita bentuk church, ya kan, tapi kita menjalankan apa yang cerita itu. Alkitab bukan koden, jangan salah. Alkitab katakan. Iya. Bentuk kelompok aja. Misalnya kalau di sini sudah 18 keluarga atau 14 kegedean, dibagi. Nah, saudara cari waktu 2 bulan sekali atau sebulan sekali sewa gedung. Kumpul di mana? Ayo, nggak apa-apa. Bukan kebaktian, tapi saling cerita pengalamannya apa selama sebulan 2 bulan ini dengan tetangga-tetangga, dengan temannya anak-anak. Saudara, cara dapat jiwa paling gampang adalah mumpung anak saudara masih kecil, ya, ajari anak-anak saudara untuk melihat teman-temannya di sekolah. Siapa yang murung, siapa yang malas makan, siapa yang gak ada semangat, pokoknya punya masalah. Nah, ajak, mau gak kamu main ke rumahku? Ngerti maksudnya saudara? Nah, kalau di rumah kita ada displaynya surga tadi, harmonis papa mama, rumah itu enak. Percaya gak teman anak kita betah di rumah? Nah, mulai kalau sore antar pulang, demi bisa kenal siapa papa mamanya. Beda saudara, beda sekali. Nah, dengan cara itu kita bisa menginjil ke keluarga orang lain. Karena di rumah. Maka itu menyelamatkan orang, jangan dibawa ke gereja, tapi ke rumah kita. Kalau kita bisa melihat rumah tangga kita diberkati. Saya sering kali ngomong 3 kali. Rumah tangga itu cuma ada 3 di antara 1 di antara 3. Kayak surga, kayak neraka, atau kayak pasar. Ngerti kata itu? Nah, di situ kita akan lihat. Saudara, kalau saudara mau cari nama, kembali ke Kisah Rasul. Di Kisah Rasul itu ada nama Community of Believers. Tahu kata Community of Believers itu kata bagus sekali di dalam Kisah Rasul. Memang komunitas dari orang-orang percaya. Jadi nggak pakai nama gereja-gereja apa, tidak. Karena memang kita kumpulan komunitas dari orang-orang percaya. Di situ kita sehati, terbuka semuanya. Nggak ada rahasia apa-apa di antara kita. Semuanya saling tahu. Kalau semuanya terbuka, maka setan tidak akan punya hak. Tidak akan punya tempat untuk sembunyi di antara kita. Oke, ayo 2 orang lagi, cepat. Masalah anak-anak, lagi sekali. Kita didik di rumah sendiri. Papa mama yang mengajar kebenaran firman jauh lebih diterima oleh anak-anak. Kita serahkan ke sekolah minggu. Kalau tidak, ya kita panggil orang yang expert di bidang itu. Ya kita bayar istilahnya. Kalau minggu anak-anak kita kumpulkan, suruh dia ngajar. Enggak apa-apa. Misalnya begitu. Nah, maka itu saya tanya saudara, setelah ini saudara mau bagaimana? Siapa bisa jawab ini? Oleh cara kita mengukur bahwa kita tuh berbuah atau nggak berbuah? Ya, gampang sekali. Ada orang tertarik pada Yesus gak lewat hidup kita yang belum Kristen. Jadi cara mengukur kita berbuah atau tidak dari orang-orang yang belum Kristen, itu tertarik pada Yesus lewat kita atau tidak. Saudara ingat, Tuhan itu tidak pernah mengukur sebuah gereja bertumbuh. Ya, church growth itu tidak dihitung dengan 2 hal. 1, ada orang Kristen pindah dari gereja lain ke tempat kita. Itu bukan dihitung pertumbuhan. Nomor 2, anggota gereja kita bertambah karena ada yang punya anak. Itu nggak dihitung juga. Di mana-mana orang punya anak, orang kawin punya anak itu memang harus. Maka yang Tuhan hitung bertumbuhnya gereja adalah betul-betul new believers. Yang dari nothing. Nah, itu ukurannya. Maka itu kalau saudara ingin kumpul cuma kita-kita lagi, itu namanya cari selamat buat diri sendiri. Ngapain?
Ini salah satu excuse yang paling jahat dari gereja. Semua tergantung siapa pendetanya. Terserah dia. Karena yang lain takut jadi contoh. Ngerti gak maksud ini? Padahal yang Papa minta, kita harus berani jadi contoh. Coba baca 1 Korintus 11 ayat 1. Semua kita harus berani ngomong seperti itu. Kalau saudara belum berani ngomong seperti Paulus ngomong, maka saudara